Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel bareng gua Ridwan selaku owner dari Rumah Satu Farm. Nah, gue di sini mau ngebahas tentang eh, kekurangan dulu kali ya. Kekurangan dari sistem koloni atau sistem poligami pada peternakan murai batu. Nah, di sini ada beberapa kekurangan yang gua dapatkan dan memang udah beberapa kali gua dapatkan. Ya mungkin kalian yang mau mencoba atau yang sudah mencoba dan belum mendapatkan hal seperti ini, kalian wajib waspada. Ini sih sebenarnya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jadi masalah ketika kalian punya eh, indukan dengan sistem poligami dengan satu terahan betina. Begini contohnya, jadi kalian itu memakai sistem poligami, misalkan untuk satu jantan, dua atau tiga betina. Di dua atau tiga betina itu, betinanya sama terahnya. Itu nggak jadi masalah untuk kasus yang lagi gue alami sekarang ya. Tapi ketika kalian punya sistem koloni dengan dua atau tiga betina, satu jantan di dalam satu kandang, kemudian betina yang kalian punya itu beda terah. Ini akan sangat sulit, akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan calon indukan atau calon jagoan nanti kalian ketika si anakannya sudah menetas dan besar. Nah, jadi ini ada satu yang gua pakai sistem poligami atau sistem koloni. Jadi ini adalah Aceh ya, indukan Aceh, ori Aceh dari mungkin kalian tahu ya, beberapa di Jabodetabek tuh cukup terkenal ya. Ini dari Om Wisnu, anakan magnet atau terah magnet. Lokasi kediaman Om Wisnu itu ada di Cibubur. Nah, ini dia terahnya. Ini terah magnet ring 001. Nah, di sini gue udah dapat beberapa anakannya atau beberapa terahan dari dia. Yang pertama ada namanya Victor, tapi belum gue angkat ke konten ya Victor itu karena belum dapat settingan enaknya. Jadi dia masih belum konsisten. Jadi belum gue angkat dan belum gue kenalkan ke konten. Jadi balik lagi ke permasalahan atau ke uh, apa namanya, ke hal yang mau gue bahas di awal. Jadi kekurangan kalian memakai sistem poligami atau sistem koloni satu jantan beberapa betina. Nah, ini masalah yang lagi gue alami sekarang sebenarnya nggak baru kali ini. Jadi gue beberapa kali udah dapetin hal yang sama. Dan enaknya waktu itu memang gua punya sistem koloni dan dari terah yang sama untuk si betinanya. Jadi gue pakai dua atau tiga betina terahan sama. Misalkan gue punya betina dari terah si Joni 3 ekor. Misal gue punya 3 ekor terah si Joni semua. Gue gabung ke hutan tiga-tiganya. Itu kan terahnya sama. Nah, itu nggak jadi masalah untuk kasus gue yang sekarang. Nah, apa kasusnya? Kalian pasti bertanya-tanya. Ini kasusnya adalah kita punya sistem koloni dua betina satu jantan, dia bertelur di satu glodok yang sama, mengeram di satu glodok yang sama. Jadi kita nggak tahu mana telur induk pertama, mana telur induk kedua. Nah, ini akan sangat berpengaruh untuk kalian yang punya betina lain terah. Jadi kalian nggak tahu nih nanti, oh ini yang terah dari A mana, yang terah dari B mana. Itu untuk yang main kegantangan ya, untuk yang memang menentukan terah, menentukan harga dari terah. Tapi kalau untuk kalian, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting banyak aja anaknya untuk jual sebisanya, itu nggak jadi masalah. Mau kalian banyak betina untuk terahan yang beda sekalipun itu nggak jadi masalah. Tapi gua di sini fokus ke main gantangan atau ke perlombaan. Jadi terah itu sangat penting di sana kawan-kawan. Jadi nanti yang beli biasanya akan tanya, ini terah jantannya siapa, terah betinanya siapa.
Nah ini yang akan jadi masalah nanti. Biar gue tunjukin ya. Ini untungnya indukan gue di sini nggak ada yang stresan, nggak ada yang takut sama manusia, jadi aman-aman aja kita cek, kita ganggu. Ya, tuh langsung keluar dua ya, tuh 2 ekor. Nah kebenaran ini gue punya terahnya beda. Satu anakan Aceh, yang satu terahan dari temen gue. Ini terahan dari Jawa. Nih telurnya. Udah lagi kawin tuh. Ini telurnya tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah gua ambil satu kemarin. Tadinya 7. Kebetulan kepenuhan. Jadi yang gua khawatirkan ketika dia bertumpuk menjadi satu di dalam satu glodok si indukan ini. Jadi kan pasti ada ini seperti ini ya nih. Harusnya ada telur di tengah, tapi ini di pinggir semua. Kalian bisa bayangkan ya, ketika indukan pertama ngerem, terus dia nggak ngerem di tengah full, ada telur yang di bagian pinggir-pinggir itu, terus betina yang kedua masuk ke glodok yang sama dan nggak sengaja nginjak telur yang ada di pinggir. Oke, indukan pasti berasa. Tapi ada waktunya tertentu indukan geser-geser badan, mindah posisi, atau cari kenyamanan. Nah ini ada satu masalah juga. Sarangnya dia nggak full sampai bawah tuh ya. Kalian bisa lihat ya. Sarangnya nggak full sampai bawah. Ini sangat riskan atau bisa jadi efek buruk jika telur kegencet atau telur ketindihan sedikit, karena alasnya ini nggak ada di bawah ya. Alasnya cukup renggang di bawah. Nah ini bawahnya keras. Ini keras, ini bambu ya, dari bambu. Walaupun ini dari bambu tapi dasarnya cukup keras. Nah ini kalau kegeser bisa mengakibatkan retak atau bahkan bisa langsung pecah. Jadi lebih baik kemarin gue pilih untuk mengurangi beberapa telurnya. Jadi kemarin ini telurnya ada 7 dan numpuk di tengah tuh ada. Jadi sekarang gue kurangin. Dan ini belum bisa dicek ya, mungkin nanti 2-3 hari lagi bisa dicek. Kemungkinan yang busuk akan gue buang, atau kemungkinan yang tidak jadi atau tidak ngisi akan gue buang. Jadi gue sisakan aja yang ngisi. Dan gua udah hafal warna telur indukan pertama. Jadi indukan pertama itu yang dari temen gua tuh yang di atas. Itu yang di atas indukan pertama, dia telurnya agak biru. Dan 3. Dia selalu nelur 3. Dia udah 3 periode nelur 3. Nah, ini dugaan terkuat gua ada di pojok sana tuh 1. Pojok sini 1. Terus 1 lagi ada yang udah gua singkirkan 1. Itu telur dia 3, sisanya kemungkinan telur yang betina kedua. Tapi untuk mengurangi mengurangi kesalahpahaman atau mengurangi salah deteksi atau salah prediksi, anakan yang ini nanti nggak akan gue jual. Ini nggak akan gue jual. Kalau misalkan ini netas, mungkin netas 3 atau 4 atau 2 atau 1 sekalipun, ini nggak akan gue jual sampai nunggu besar dan sampai gue tahu gaya mainnya. Itu kalau jantan. Kalau betina syukur-syukur gue akan mungkin satukan dengan Joni. Nanti Joni akan pakai sistem koloni juga atau sama si hutan ini. Ini anakan hutan. Yang udah ngikutin channel gue sejak lama pasti tahu hutan ya. Anak hutan, dia baru beres mabung. Mungkin nanti kalau betina gue akan satuin sama dia atau sama ini. Kita lihat aja nanti ke depannya. Kenapa nggak gue jual di usia trotol? Karena di usia trotol ini belum ketahuan gaya mainnya. Nah yang gue udah tahu gaya mainnya itu gaya main si Aceh dan si ini. Ini indukan lama sebenarnya. Anakan dia sendiri, cuman kemarin baru beres mabung dan sekarang baru beres full, dorongnya udah bagus bulunya, lalu gua jodohin kembali. Nah rata-rata terahan dia ini
gayanya macul dan sujud neken. Jadi kalau nanti gua ngelihat gayanya mungkin seperti dia, udah fix terahan dari dia. Tapi kalau gayanya beda dari yang sebelumnya, kemungkinan besar itu dari yang indukan atas itu tuh. Yang dari kawan gua. Ini Tra dari Jawa. Jadi tinggal kita lihat aja nanti gaya mainnya. Kalau dia dapatnya jantan, kalau betina ya memang gua di sini lagi kekurangan betina. Jadi syukur-syukur dapatnya betina. Oke, mungkin segitu dulu ya. Beberapa kekurangan untuk kalian yang mungkin mau memakai sistem poligami atau sistem koloni. Sebenarnya masih banyak lagi kekurangan dan kelebihannya. Sekarang gue bahas satu-satu dan mungkin nanti akan gue bahas yang selanjutnya. Dan dari kalian yang udah menerapkan sistem seperti ini terus ada masalah, boleh di komen. Nanti akan gue buatkan videonya, akan gue jelaskan di video langsung bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi hal yang menurut kalian jadi masalah. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan komen juga ya.